Halo semuanya, ini adalah novel aku yang ada di Novelmi dan novel aku yang berjudul Indahnya Nikah Kilat. Indahnya Nikah Kilat, episode pertama, Pangeran dan si buruk rupa. Jadi, kau bersedia menjadi teman tidurku? Haruskah aku menjawab iya? Sesaat, Indah masih belum melanjutkan kalimatnya. Ada pertentangan batin di hatinya. Menjadi pacar pura-pura seorang pria tak dikenalnya. Apalagi harus tidur bersama dan menanggalkan semua pakaiannya. Bukanlah sesuatu yang diinginkan dan diimpikan oleh Indah. Tidak pernah terbesit dalam pikiran Indah harus melakukan hal seperti itu dalam hidupnya. Tapi, mengingat pentingnya mempertahankan rumah yang menjadi harta peninggalan satu-satunya dari orang tuanya, Indah terpaksa menganggukkan kepalanya. Setuju. Iya Tuan, saya bersedia. Semalam aja kan? Agak terbata-bata, Indah yang masih menundukkan kepala akhirnya menjawab. Tapi Riko tak merespon lagi. Hanya suara langkah sepatu pantofel yang berderap mendekat pada Indah, membuat tubuh Indah bergetar hebat. Hei, aku tidak bisa melihat wajahmu. Dongakkan kepalamu dan buka topimu. Suara dingin dan sarkas, penuh penekanan membuat Indah refleks mengangkat kepalanya. Dan... tampan sekali. Hati Indah berdecak. Sosok di hadapan Indah hampir membuat jantungnya meloncat keluar. Wajah bak malaikat penjaga surga dengan perawakan tubuh tegap sempurna berdiri di hadapannya. Tapi, sedetik kemudian, buyar semua lamunan Indah karena pria itu justru berteriak sambil menunjukkan mimik wajah yang membuat Indah kembali pada kenyataan dan ikutan panik. Bara, kemana kau taruh otakmu sih? Kenapa wanita buruk rupa macam dia kau bawa ke ruanganku? Omel pria di hadapan Indah lagi, yang netranya langsung mengerling pada asistennya. Buruk rupa. Pelan, Indah mengulang kalimat yang dilontarkan oleh Riko, yang hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Ucapan itu tidak ditujukan pada Indah untuk menjawabnya. Tapi kata-kata Riko berhasil menusuk jantung Indah. Karena dirinya lah yang dijadikan objek pembicaraan. Indah tidak habis pikir akan mendengar kalimat sevulgar itu mengomentari fisiknya. Ingin rasanya Indah menjawab. Tret. Maaf Tuan Riko, bodyguard Anda di lobi sudah melihat Nyonya Marina. Nyonya sudah turun dari mobil. Sekarang sedang menuju ke penthouse Anda. Bara kembali bicara beberapa saat setelah dia menerima telepon, dan ini membuat Indah mengurungkan niatnya membela diri.
Kau aturlah, Bara. Celetuk Riko malas-malasan. Tuan, apa tidak sebaiknya Anda membawa Nona Indah ke kamar sekarang? Kalimat Bara mengingatkan Riko akan rencana mereka yang enggan dilakukannya. Sumpah demi apapun hati Riko jijik sekali melihat saran Bara. Pria metroseksual necis, tampan, bersih, juga memiliki standar wanita di atas rata-rata? Tentu saja yakin dirinya tak akan tertarik dengan Indah. Karena mamanya sudah memberikan ancaman akan datang dan menjodohkannya dengan wanita pilihannya lagi. Hati Riko was-was. Riko terpaksa mencari tipe wanita yang tak disukai mamanya sebagai pasangan pura-pura. Sejujurnya, kata kamar tidur bukan hanya mempengaruhi kewarasan Riko. Hati Indah pun semakin porak-poranda. Masuk kamar tidurnya. Dia tidak akan ngapa-ngapain aku, kan? Tuan Bara memang sudah mengatakan aku harus tidur dengannya. Tapi dia sudah berjanji kalau bosnya tidak akan melakukan apapun padaku. Kata-kata Tuan Bara bisa dipercaya, kan? Takut dan khawatir hati Indah kalau sampai Riko berniat lain. Tuan Riko, saya tahu wanita ini jauh sekali dari selera Anda. Tapi menurut saya, wanita ini yang paling pas untuk Anda. Pertemukan pada Nyonya Marina, dan sekarang beliau sudah sampai di pintu lift. Bagaimana, Tuan? Suara Bara, asisten Riko, juga terdengar jelas di telinga Indah. Sejujurnya, Indah ingin sekali membela dirinya. Tapi seakan tak ada kekuatan tersisa untuk mengeluarkan suaranya. Justru wajah Indah memerah dan merasa malu. Dua pria tampan menilai fisiknya. Rasanya ingin sekali Indah berlari pergi meninggalkan ruangan itu. Tapi bagaimana dengan rumah warisanku? Indah pun mengurungkan niatnya. Indah mencoba bertahan, meskipun pembicaraan Riko dan asistennya sukses membuat Indah jadi rendah diri. Apa kau yakin, Bara? Andaikan si buruk rupa itu bersamaku, nenek tua itu akan menghentikan rencananya, memberikan aku waktu untuk menunggu Tahlia kembali. Tanya Riko setelah diam beberapa saat. Yang juga didengar oleh Indah. Tentu saja, dan tidak ada lagi perjodohan. Bara menjawab sangat yakin. Riko yang tak ikhlas kehilangan akses kemudahan yang diberikan keluarga, akhirnya dengan berat hati berdiri dari kursi kebesarannya. Ikut ke kamarku, tapi jangan pernah menyentuh tubuhku. Lakukan semua sesuai dengan perintahku. Awas kalau kau sampai macam-macam denganku. Aku akan menuntutmu secara hukum. Tanpa menunggu jawaban Indah, Riko yang baru saja mengutarakan ancamannya sudah melangkah pergi menuju ke kamar tidurnya. Sehingga tak ada pilihan bagi Indah kecuali mengikuti Riko. Silakan masuk, Nona. Suara Bara membuat Indah yang masih di pintu terpaksa melangkah malas memasuki kamar Riko. Brak. Suara pintu sudah ditutup Bara, menghentakkan Indah, membuatnya refleks memindai netranya ke pintu. Mati aku. Kalimat itu terlontar tanpa rencana dalam sanubari Indah. Bibirnya berdecak dengan kepanikan memuncah bisa terlukis di raut wajahnya. Mau pergi kemana kau? Apa kau ingin kabur dariku sebelum menyelesaikan tugasmu?
Pertanyaan Riko membuat Indah risih dan menatapnya. Aduh, sial banget aku. Masa iya mesti tunjukin tubuhku ke pria sombong itu? Kenapa aku kecolongan surat rumah itu sih? Gerutu hati Indah kesal dengan Riko. Tapi tak ada pilihan, kecuali merutuki nasibnya sendiri. Menjijikan. Bagaimana bisa wanita hidup dengan wajah seburuk ini? Tidak ada satupun yang bisa dikatakan cantik di wajahnya. Kalau bukan ingin melindungi diriku dari ancaman perjodohan mak lampir, tidak akan pernah aku mau mendekati wanita macamnya. Dalam mimpi pun, aku tak sudi. Tuan, apa Anda tidak bisa bicara lebih sopan sedikit saja? Indah akhirnya dengan susah payah berhasil kembali menatap Riko, menguatkan dirinya untuk bicara saat hinaan dan tawa Riko menggelegar. Duh, kenapa aku bertanya begitu? Memang apa yang aku harapkan? Pria setampan ini memuji fisikku. Orang yang berdiri di atas Monas pun akan mengatakan hal yang sama sepertinya bila melihat wajahku. Dilihat dari kejauhan pun, aku memang tidak cantik. Jerawatan, kusam, umel. Apalagi dia yang melihatku dari jarak sedekat ini. Sudah pasti, wajahku lebih mengerikan daripada kuntilanak. Hati Indah lagi-lagi bergumam lirih. Alih-alih menjawab, yang dilakukan Indah hanyalah menundukkan kepalanya lagi, menahan tangis dan malu. Ini adalah pertama kalinya seseorang menghina Indah belak-belakan. Lebih sopan bagaimana maksudmu? Memang kau mau aku bagaimana? Aku menyukaimu. Klek. Indah menelan selifannya lagi setelah Riko menimpali pertanyaannya. Apa dia pikir aku menyukainya? Aku berdiri di sini benar-benar menginginkannya. Kalau bukan karena rumahku yang sudah digadaikan diam-diam oleh adik papaku, Paman Agus, aku juga tidak akan di sini. Dia pikir karena dia tampan, seorang eksekutif muda dengan kekayaan melimpah, dia bisa menghina seseorang seenak jidatnya macam tadi. Hei tuan, hati-hati kalau bicara. Memang kenapa kalau aku jelek? Aku juga tidak pernah meminta wajahku menjadi macam ini. Semuanya ada satu paket yang diberikan oleh Tuhan untukku. Kalau kau ingin protes dengan wajahku, berteriaklah kepada Tuhan sana. Jangan salahkan aku dengan keadaanku yang macam ini. Hati Indah pun memanas. Tapi Indah tak berani lagi mengungkapkan pada Riko. Bibir Indah membisu dan detak jantungnya semakin tak stabil karena sesungguhnya walaupun sedang marah ada desiran aneh ketika Indah menatap Riko yang membuat Indah membenci dirinya sendiri. Bahasanya kasar, tapi kenapa Tuhan tidak adil dengan memberikannya wajah yang tampan sekali? Biar tampan juga, kalau sikapnya begitu, tetap saja gak bakalan ada cewek yang bakalan suka sama dia. Aku tak akan pernah melupakan sikapnya. Duh Tuhan, jangan sampai deh aku jatuh cinta padanya. Dia adalah orang pertama dalam daftar list laki-laki yang paling aku benci di dunia ini. Bisik Indah jauh di dasar sanubarinya. Walaupun ada ketertarikan dan kekaguman di dalam hatinya, tapi Indah sudah mendeklarasikan perang pada Riko. Kenapa diam? Buka pakaianmu dan hadapkan tubuhmu ke belakang. Jangan menatapku. Berani kau melihat tubuhku? Habis kau. Ngerti?
Aku anggap kau paham. Setelah membuka pakaianmu, segera ke bawah selimut. Buang pakaianmu sembarang dan pastikan kau mengacak-ngacak rambutmu. Lakukan dalam setengah menit. Tapi... Tak ada tapi. Satu lagi. Kontrol pikiran dan matamu dari menginginkan tubuhku. Jangan berpikir, aku menyukaimu. Kepalanglah. Yang penting, rumah selamat dan adikku punya tempat bernaung dulu. Kesal sangat Indah memikirkan semua ancaman Riko. Sambil mendengus, Indah membalikan badannya sesuai perintah. Cih! Dengan senyum sinis, Riko pun melakukan hal yang sama. Gila, aku lupa kalau di depanku cermin. Tapi, apa peduliku? Aku tidak suka dia. Tubuhnya menjijikkan. Bleh. Hati Riko berdecak ketika melihat cermin yang menutupi lapisan dinding di bagian belakang sandaran tempat tidurnya. Sehingga, mau tidak mau, Riko bisa melihat Indah membuka pakaiannya. Tidak tertarik? Tentu saja, itu yang diharapkan hati Riko. Tapi, siapa sangka bahwa ekor mata Riko tetap mencoba untuk menatap pemandangan di belakangnya. Klik. Tanpa sadar, Riko menelan saliva ketika Indah menanggalkan pakaiannya. Mulai memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ada debaran yang tak bisa dimengerti oleh Riko. Rasanya saat melihat kemolekan tubuh wanita yang sedang melakukan perintahnya. Tubuhnya juga menegak. Indah mencoba menjaga jarak, duduk di pinggir tempat tidur. Kemari, mendekat padaku. Kenapa mendekat? Tadi katanya kan... Brak! Cuk! Netra Indah membeliak. Tubuhnya membeku, ingin sekali tangannya menghempaskan Riko menjauh dari tubuhnya. Tapi tenaganya seakan tidak keluar ketika Riko menarik Indah dalam cangkumannya bersamaan dengan pintu yang dibuka kasar oleh seseorang. Nyonya Marina, jangan masuk. Tutur bara yang membuat Indah menegang. Wah, gimana ini? Mamanya masuk. Duh, Tuan Riko. Mau apa dia? Kenapa menyatukan bibirnya kuat-kuat pada bibirku? Dan tangannya mendekap arah tubuhku. Gak bisa gerak. Seperti dilem. Apa yang bisa aku perbuat? Mendorongnya jauh-jauh. Tapi kok sulit banget keluarin tenagaku? Makin gak bisa gerak.
justru merinding gini. Indah tidak mengerti kenapa tenaganya hilang ketika tubuhnya ditarik paksa Riko. Indah tak bisa berkutik. Riko mengunci pinggangnya. Riko juga membuka selimut yang menutupi tubuh Indah sebagian, sehingga Marina melihat jelas apa yang dilakukan oleh tangannya pada Indah. Wah, sepertinya aku mengganggu kesenangan anakku. Bagaimana kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk, download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.